Communication, the human connection, is the key to a personal and career success. Demikian kutipan dari Paul J. Meyer, seorang motivator Amerika, pendiri Success Motivation Institute Incorporation, sebuah perusahaan yang didedikasikan untuk memotivasi orang agar mencapai potensi dalam dirinya secara maksimal. Apa yang dikatakan beliau juga dibuktikan dari berbagai survei dan studi yang membuktikan bahwa efektivitas dalam komunikasi menentukan kesuksesan seseorang. Nah, oleh karena itu, One Fine Day pada malam hari ini dengan topik Speak Up akan membahas tentang seni berkomunikasi yang baik agar kita mempunyai rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan tentunya untuk meraih sukses dalam kehidupan. Ya, pemirsa, bersama saya Syara Firisya sudah hadir di sini seseorang yang memiliki pengalaman dalam berkomunikasi dan juga penggunaan bahasa asing, terutama ketika dia belajar di Amerika. Dia ini juga pendiri dan pemilik dari Blends Allure dan juga alumni dari Babson College di Amerika. Siapakah dia? Stephanie Yu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Sarah. Nah, pemirsa, kalau Stephanie ini dulu setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Anjis, kamu langsung berangkat ke Babson College ya? Kamu studi apa sih? Aku kemarin ngambil entrepreneurship di Babson. Entrepreneurship? Boston ya. Wow, oke. Kenapa sih kok tertarik sih untuk ngambil entrepreneurship? Soalnya seru banget. Itu tuh benar-benar diajarin cara berpikir innovation, kayak inovatif sekali sekolahnya. Terus atmosfernya tuh juga benar-benar entrepreneurial banget. Babson emang udah terkenal nomor 1 di dunia dalam bidang entrepreneurship. Udah 15 tahun sekarang. Both master and bachelor's degree juga emang nomor 1. Nah, Steph, waktu itu kan memang sekolah di Anjis, memang menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebelum Stephanie berangkat ke Amerika, itu kira-kira perlu ada kursus bahasa lagi atau gimana tuh persiapannya? Oh, nggak perlu. Soalnya di Anjis tuh bener-bener kita diajarkan fully English gitu. Soalnya teman-temannya juga bukan orang Indonesia doang. Teman-temannya ada yang dari Korea, ada yang dari Taiwan, dari India. Jadi emang dari kecil saya emang di-train untuk pakai bahasa Inggris selalu. Nah, bisa ceritain sedikit nggak sih pengalamannya ketika belajar di sana? Soalnya atmosfer di Amerika sama Indonesia beda sekali ya. Kita tuh mau ngomong apa aja juga kalau misalnya saya mikir saya bener ya saya perjuangkan gitu. Ada teorinya belakangnya kan kenapa saya merasa nggak salah gitu. Jadi kita lebih discussion gitu instead of like ngomel-ngomel. Emang dari Anjis sama Amerika hampir sama juga gitu. Mereka tipe belajarnya tuh gurunya lebih cold calling. Terus abis itu juga kita emang di encourage to participate. Kita emang sering banyak grup project, terus harus setiap minggu tuh emang di Anjis emang tradisi kita performing depan seluruh sekolah. Untuk menemukan potensi dari jati diri dia sendiri tuh siapa gitu. Nah, ini menarik nih, karena tadi Stephanie bilang kan memang dari kecil sudah dibiasakan buat presentasi gitu kan, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, aku dengar kamu nih sampai nge-rap segala ya. Kita diajarkan untuk do creative thinking, to grab audience.
Nah terus jadi saya bilang, kenapa kita nggak rapping juga, soalnya teman saya orang Afrika jago nge-rap. Nah terus jadi saya habis presentation, terus habis itu baru dia nge-rap tentang produk yang saya bikin itu di sekolah itu. Nah pemirsa, ini menarik sekali nih, karena kalau kita berbicara mengenai seni berkomunikasi, saya juga sudah kedatangan seorang profesional storyteller. Beliau ini juga merupakan pengajar public speaking di Talk Ink. Nah pemirsa, kita sambut Putri Suhendro. Halo Mbak Putri, halo. Selamat malam, selamat datang. Apa kabar? Baik, halo, silakan Steph, Mbak. Apa kabar? Gimana nih kesibukannya nih? Masih mendongeng buat anak-anak ya? Masih mendongeng buat anak-anak. Nah Mbak, kok tadi saya sama Stefani lagi ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Stefani ketika sekolah di Amerika. Ya. Tentunya juga ada keterampilan atau seni berkomunikasi yang harus diperlukan gitu kan ya? Komunikasi saya lebih senang menerjemahkannya sebetulnya engaging with people ya, atau bagaimana kita berhubungan dengan orang. Karena kalau dulu kita komunikasi itu kita menyampaikan pesan. Tapi kalau sekarang yang juga penting adalah bagaimana kita menerima pesan. Kemudian yang juga kadang dilupakan orang adalah bagaimana kita memahami perasaan orang dan bagaimana kita menyatakan perasaannya. Lalu yang paling penting juga bagaimana kita mengirimkan sinyal bahwa kita berempati dan kita juga memahami empati orang. Jadi itu adalah 3 hal yang menjadi satu dalam sebuah konsep komunikasi yang penting. Jadi sukses dalam komunikasi itu pasti sukses dalam kehidupan 3 yang hal lain. yang tadi itu juga gitu ya. Nah pemirsa, ini baru dasar-dasarnya saja. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar seni berkomunikasi. Tapi sebelum rehat, saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefine_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International yang dibuat oleh watchmaker berpengalaman, dan tentunya Anda bisa mendapatkannya di gerai resmi Watch Time atau revelstore.com. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, terima kasih teman-teman dari Sunset Group. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya kita masih membahas tentang seni berkomunikasi supaya kita bisa percaya diri. Nah, ini ada seorang ahli psikometri, peneliti dan edukator Amerika, Johnson O'Connor, yang pernah mengatakan semakin banyak kosakata yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi jabatannya di perusahaan tersebut. Wah, ini menarik sekali ya Mbak ya. Dengan memiliki kosakata yang banyak, kita menjadi mempunyai banyak sekali pilihan kata, kaya akan ya. pilihan kata, sehingga kita mempunyai kemampuan bernegosiasi lebih tinggi. Tidak hanya itu, tapi kita keluar perusahaan, kita juga lebih mampu memberikan kalimat-kalimat atau cara komunikasi yang lebih persuasif. Itu sebabnya komunikasi menjadi alat yang sangat penting kalau kita mau sukses di perusahaan. Iya. Dan jangan lupa intonasi, karena kita sudah tidak berkomunikasi lagi. Jadi ada satu loophole, lubang yang kosong yang sebetulnya dirindukan oleh banyak orang. Oleh sebab itu kalau ada seseorang yang bisa berbicara dengan kosakatanya yang menarik, kemudian dia intonasinya juga baik, orang itu menjadi spesial. Ya, langsung naik pangkat ya. Jadi itu ya, jadi kosakata, intonasi, dan yang terakhir body language. Body Itu language penting juga ya. Ya. Tapi tentunya penggunaan bahasa asing juga perlu ya Mbak ya? Penggunaan bahasa asing
memperlancar kita untuk berkomunikasi dengan bangsa yang lebih luas. Karena satu hal yang harus diingat, di masa yang akan datang, ini kan menjadi borderless country. Tetapi yang dilupakan orang dalam berkomunikasi adalah kulturnya. Jadi mereka kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kalau dipergunakan oleh pengguna originalnya gitu ya, mereka akan terkaget-kaget gitu ya. Ya pemirsa, saya jadi ingat nih ada sebuah kutipan dari mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Katanya begini, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to him in his language, that goes to his heart." Yes. Jadi itu betul sekali Itu ya Mbak? ada head, Dan ada heart, baru hand. Oh baru hand. Ya, jadi Oke. informasi masuk di kepala, kena di hati, kemudian dia melakukan pesan yang Pesannya disampaikan sampai ya. Itu. gitu Jadi ya. ada 3 H, head, heart, dan hand. Bagaimana supaya sampai ke hati? Ya saya harus membuat intonasi saya enak didengar. Kita harus juga berempati dengan orang yang kita ajak bicara gitu. Dan kita harus bisa memahami perasaannya Stephanie dengan pemilihan kosakata yang benar gitu ya. Dan dengan body language yang enak. Itu yang namanya bagaimana being persuasive. Jadi bagaimana kita bisa mempersuasif orang untuk melakukan sesuatu gitu. Pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi gitu? Kesulitan sih nggak pernah ya, soalnya emang dari kecil emang brought up in my school emang selalu culture-nya sama. Jadi nggak ada culture Nggak ada shock culture shock, atau nggak ada miscommunication, soalnya sama aja, sama beda suasana aja gitu, Iya, dan atmosphere. Nah, tapi kembali lagi nih ke Mbak Putri. Tapi kalau misalnya kita menghadapi suatu kesulitan, kira-kira tuh kesulitan seperti apa aja sih dalam berkomunikasi? Kalau komunikasi itu yang sulit biasanya adalah nervous. Iya. Ya, nervous itu mulai dari tangan dingin, kaki gemeter ya. Itu adalah kesulitan yang masih sangat-sangat dini ya. Tapi ada juga kesulitan yang lain di mana dia blank. Nah, ada kadang-kadang yang lebih parah adalah blank ya, terus mulutnya nggak siap ya. Jadi itu yang membuat orang cenderung untuk atau ada juga orang yang ngomong belibet. Itu karena otaknya memikirkan yang A, tapi mulutnya kayaknya belum panas gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi pada presenter misalnya ya. Dan banyak presenter yang senior masih melakukan pemanasan rahang mulut, masih melakukan humming atau misalnya gitu ya. Jadi ini rongganya alatnya panas sehingga otaknya nyuruh apa aja dia standby. Tapi ya Sarah ya, satu hal, ada juga orang ya yang ngomong aja nggak berhenti-berhenti ya. Itu pun dia bermasalah dalam hal berkomunikasi. Karena berarti dia tidak memperhatikan audiensnya. Karena audiensnya itu kan cuma bisa konsentrasi selama paling lama 7 menit. Jadi gimana caranya tuh supaya dari semua kesulitan itu bisa akhirnya Bisa menjadi terkendali compact gitu? ya. Pertama, kita harus tahu dulu kita bicaranya dengan siapa. Kemudian kita siapkan apa yang kita mesti bicarakan. Persiapannya. Persiapannya yang seperti apa? Persiapan ini bagaimana kita mempersembahkan omongan ini supaya enak didengar oleh si audiens kita. Nah pemirsa, saya juga mau mengajak Anda untuk melihat 5 selebriti dunia yang memiliki skills dalam berkomunikasi dan sukses karena memang terampil dalam berkomunikasi. Langsung saja kita lihat. Kemampuan berkomunikasi yang baik telah membawa 5 selebriti pilihan One Fine Day ke puncak kesuksesan. Mereka adalah Oprah Winfrey. Ia dinobatkan sebagai orang Afrika Amerika terkaya di abad 20 dan salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Dari seseorang yang terlahir sangat miskin, Oprah tumbuh percaya diri, terampil dalam berkomunikasi hingga menjadikannya ratu talk show. Bill Clinton. Karisma dan kemampuannya menyampaikan berbagai topik dengan menarik menjadikan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton sebagai salah satu pembicara termahal dengan tarif $150.000 sampai $450.000 Amerika untuk setiap pidato yang disampaikannya. Earvin Magic Johnson. Selain jago bermain basket, ia juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang sekarang menjadikannya seorang pembicara bisnis, pembicara inspirasional, pembicara kepemimpinan, serta motivator olahraga dan kesehatan. Marissa Ann Meyer. Apa yang membuat Marissa Ann Meyer sukses menjabat sebagai presiden dan CEO Yahoo pada usianya yang masih muda?
Selain fakta bahwa ia adalah seorang insinyur elit, inovator teknologi dan pemimpin yang hebat, perempuan cantik ini juga seorang komunikator yang baik, yang mampu memberikan presentasi dengan cara yang memukau. Tantowi Yahya. Keterampilan berkomunikasi juga membuat pria Indonesia ini sebagai tokoh publik. Anggota DPR ini juga sempat mendirikan Tantowi Yahya Public Speaking School yang khusus mengajarkan orang untuk berbicara dengan baik di depan publik. Nah, itu dia tadi Mbak, 5 selebriti dunia yang mempunyai bakat berkomunikasi ya, luar biasa ya. Iya. Aku mau dong tips gimana sih caranya supaya kita tuh bisa berkomunikasi dengan benar gitu. Yang pertama kita harus sadar, kalau kita diminta bicara di depan umum, pasti ada sesuatu yang hebat dalam diri kita. Pede aja lagi ya. Setelah itu mulai untuk mempersiapkan diri. Kemudian kita harus lihat lagi audiensnya. Ini adalah langkah-langkah yang membuat kita percaya diri. Tetapi percaya diri itu nggak bisa dalam waktu semalam. Semakin banyak kita berlatih, semakin kepercayaan diri kita berkumpul kan. Itu aja tips saya. Mbak Putri, terima kasih ya. Sama-sama. Saya yakin pasti informasi ini dan tips-tipsnya sangat bermanfaat buat pemirsa di rumah maupun buat saya dan tentunya Stefani ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Namun sebelum itu saya juga mau mengingatkan untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Kami segera kembali. Agung Podomoro untuk harmoni. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Engis 021-4586-5222. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, masih bersama saya Syara Firisha, Stefanio, dan sudah bersama kami ada Ibu Erniho selaku Business Manager Divisi Pendidikan Agung Podomoro. Selamat malam. Selamat malam Syara, apa kabar? Baik Ibu, sehat Bu? Amin, sehat selalu. Bu, saya sama Stefan ini lagi ngobrol-ngobrol tentang seni berkomunikasi yang baik. Jadi sebenarnya kayak seni berkomunikasi ini atau bisa dibilang art of communication yang tadi seperti Stefani bilang, itu sebaiknya dimulai sedini mungkin gitu ya Bu ya? Betul. Dari anak di sekolah taman kanak-kanak, sebenarnya mereka sudah dirangsang, dipacu untuk berani menyampaikan pendapatnya ya, yang bisa didengar orang. Apa yang dia sampaikan tuh jelas sekali maksudnya, seperti itu. Bahkan sampai nanti dia jenjang SMA, lulus dia kuliah, itu semua dia mempelajari tanpa disadari ya. Nah, Ibu Erni, apakah Sekolah Internasional Engis dari Yayasan Agung Podomoro ini juga memberikan keterampilan dalam berkomunikasi? Sebagai sekolah internasional, tentunya anak-anak murid kami dibekali dengan bahasa dunia, international language. Jadi memang di sekolah Engis ini bahasa sehari-hari itu bahasa Inggris. Ya, kemudian selain penguasaan bahasa, sistem pengajaran di sekolah kami di Engis, kurikulumnya mengundang anak-anak untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di kelas. Juga kalau di Engis tuh sama seperti sistem Amerika juga. Kita kalau misalnya tes-tes gitu, itu nggak ada tuh memorization terus semuanya tuh bener-bener inget-inget hafalan gitu, tuh enggak, jarang ya? sekali. Kita lebih kayak
apa opini kamu tentang gini-gini. Nah, memang short kebetulan essays gitu-gitu. Stefani ini adalah alumni dari Engis ya. Jadi Stefani sangat mengerti sekali sistem pengajaran di tempat kami tuh seperti apa gitu. Nah, ini saya jadi penasaran nih Bu. Saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran. Kira-kira seperti apa sih kegiatan belajar mengajar yang ada di Engis? Langsung saja kita menemui Sabrina. Silakan Sabrina. Terima kasih Syara. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di gedung North Jakarta International School di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sini murid-murid tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan tetapi juga berbagai keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita temui Mr. Gary Lavoy, Head of School North Jakarta International School. Hi, Mr. Lavoy. How Apa are kabar, you? Sabrina? It's Baik. good to see you back Nice at North to see you Jakarta too. International School. Yeah. Yes, I can see that everyone in here looks very excited about their activities in their classroom. And then I bet that Engis have a very interesting curriculum. Is that right, Mr. Lavoy? The importance of our curriculum has 4 components of it. Yep. It's the thinking skills, how did they get the answer, and application, how did they use it, Yep. and then the knowledge, which you do by testing. But the 4th component of our curriculum is communication. Communication has many, many parts to it. At our school, though, we pride ourselves in that we are a trilingual school. This is, students come here to learn English first. That's the purpose of this school. The next language, of course, is the home language for a lot of students is Indonesian, Korean, or French. Their second language that they come into the school. But we offer languages in our school that students can take. They can take Mandarin as a second language, and we're beginning to offer French again next year as a second language. So, Mr. Lavoy, Engis also teach the student about the skill of communication, right? One of the main parts of communication is the body language, you know, how we use our hands. But we emphasize in all our classes that we're trying to get the students, and especially with Asian students, is projecting the voice. But so students have to learn how to project their voices. And we do that through choir, through music, but we also encourage the teachers within the classroom that the students are up front in the classroom. Students actually teaching other students. And one of the big programs that we have here, we have an assembly system that we set up, but it's run by the students. So we would have 2 students talking like you and I are right now, talking to the rest of the student body, and they would be masters of ceremony or as yourself. So I encourage parents, if they want their children to learn a language, get them in a foreign language before the age of 2, and they learn it as a native speaker. It becomes their first language. If you wait to grade 2, grade 3, grade 4, the child is learning it as a second language. And that then you don't pick up the nuances of the languages, the special meanings of different words. And you don't use the body language. Yeah, that's right. Yeah. Okay, sir, thank you for your time and have a good day. Nah, pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Mr. Lavoy tadi, bahwa salah satu keterampilan berkomunikasi yang diajarkan di Engis adalah melalui bahasa asing. Nah, sekarang kita temui yuk pengajar bahasa Mandarin, Mr. Timothy Conkling. Ni hao. Ni hao. Right? Ni hao, Sabrina. And then- 谢谢. So, Mr. Conkling, can you explain it to me? How's your teaching methods? Thanks for asking that question. It's so important because Engis is an international school, and as an international school, most of the people who are coming here to study as students are coming from a background where Mandarin is not their mother tongue. Yes. So we use a second language acquisition approach that begins where they're at, and we teach them all the basics and the essentials. We start and teach them correct pronunciation, and in 6 weeks, the students at Engis will then master how to pronounce every single word in the Chinese dictionary after 6 weeks. And from there, we move on into the essentials of language, the basic expressions, grammar, building the vocabulary, and then from there into the reading first and then into the writing. But we use interactive methods for doing that, and we also use a lot of innovative technology. We use computers in the classroom. I allow students to bring in their iPhones with Playco Dictionary or their Android phones, and that gives the students the ability to then learn how to read and how to write more quickly. And how do you motivate the students how to love Mandarin? The first technique, which is the most important technique, is you have to be student-centered. You have to start where they're at. In so many Mandarin programs, it's teacher-centered, curriculum-centered. The teacher has an idea of what all they want the students to learn that day, but the student skill level may not be there. So I have the students divided into different levels in the classroom, and then I deal with each student level. The second thing is we use a lot of interactive methodologies. We use games, we use group activities, I bring rewards,
word. We use a lot of positive motivation. We use a lot of repetition, and that helps keep motivation because the students feel like I've practiced this long enough so that I really know how to do it. Okay, that's really nice. Thank you, Ms. Thank you, Kongfei. Sabrina. Thank you. Have a Xie xie. nice day. Xie. Begitulah kunjungan saya di Anjis. Kembali ke Syara di studio. Ya, terima kasih Sabrina. Nah, Bu, jadi ternyata Anjis ini memang sekolah yang sangat istimewa ya, Bu ya? Ya, tadi kan kita udah sama-sama mendengar pengalaman dari Stefani ya. Iya. Mungkin kita sekarang sama-sama mendengar apa sih pendapat dari orang tua murid yang sekarang bersekolah di Anjis. Silakan. I'm Ingrid, parents of Anjis. I have 3 kids. I'm happy they're going to Anjis because they gain a lot of good experience and get more confident, have a good communicating skills, and give them also a good opportunity to try different things that can explore their creativity and also their interest in many things. Hi, I'm Belle Kim. I'm a mother of a student in Anjis. My daughter has been in Anjis about a semester, and her English speaking skill is getting much better. Considering the fact that she doesn't speak in English at home, and I don't talk to her English at home, her improvement in English is something outstanding, and that's what all the parents are asking and expecting in an international school. I'm sure Anjis is doing a very good job in improving all the English skills of the students. Thank you. Wah, berarti Anjis emang benar-benar memperhatikan ya keterampilan berkomunikasi murid-muridnya ya, Bu ya. Menarik ya, Syara ya. Menarik sekali memang. Ya, Ibu, terima kasih ya, Ibu ya. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya di One Fine Day. Stefani juga. Ya, pemirsa, sebelum berpisah, saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter rekan kami di @onefinday_tv karena Anda bisa mengikuti kuis Twitter dengan pertanyaan sebagai berikut. Siapakah nama Presiden dan CEO Yahoo? Kirimkan jawaban Anda sekarang juga. Ya, saya Syara Firisya undur diri sampai ketemu di episode mendatang. Selamat malam. Strawberry